Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Izam dari kelas 1D dengan NPM 2232105595. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil judul dari ilmu kedisiplinan saya. Dengan judul itu pengaruh limbah, serbuk bor dan median lethal concentration itu terhadap biota laut. Oke, pertama itu kita harus menentukan yang mana itu variabel X1, X2 atau Y1, Y2 gitu. Nah, jadi pada judul kali ini itu variabel X-nya itu limbah serbuk bor dan variabel X2-nya itu median lethal concentration dan Y-nya itu biota laut. Nah, sebelumnya pasti dari tiga variabel ini pasti ada kaitannya gitu. Jadi kita harus mencari pengertian dari ketiga variabel yang di judul kita. Seperti tadi median lethal concentration ya, itu sebagai variabel X2 dan limbah serbuk bor itu sebagai variabel X1 dan biota laut itu variabel Y-nya. Nah, jadi kita harus cari dulu nih pengertiannya limbah serbuk bor itu apa, median lethal concentration itu apa, dan biota laut itu apa. Nah, jadi kayak contohnya pencemaran di laut itu bisa disebabkan oleh limbah industri yang tidak terurai dengan sempurna. Jika limbah yang tidak diuraikan ini tetap terus-menerus dibuang ke lingkungan laut khususnya, maka akan membuat limbah tersebut akan menumpuk dan hingga sekarang belum diketahui secara pasti ini dampak lingkungannya secara jangka waktu yang panjang. Pencemaran laut ini lainnya juga terjadi pada buangan zat kimia limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau perairan ke laut gitu. Pengoboran minyak dan juga pengoboran minyak itu mengandung racun yang berbahaya bagi biota laut. Maka dampak lingkungan yang merugikan akan bersifat akumulatif di seluruh rantai makanan biota laut. Nah, setelah kita mencari paragraf konsepnya dari tiap tiga variabel yang kita cari ini, yang kita pahami ini atau kita teliti ini, kita harus membuat paragraf transisi namanya. Kaitan. Jadi paragraf transisi itu nih kaitan terhadap variabel X1 terhadap Y atau variabel X2 terhadap Y dan juga kaitannya itu terhadap variabel X2, X1 dan Y gitu. Ketiga-tiganya gitu. Kaitan X1, X2 dan Y. Nah, setelah itu ditransisikan baru kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi di rumusan permasalah ini, untuk membuat rumusan masalah kita perlu memahami dulu dari paragraf sebelumnya yang telah kita buat gitu. Jadi rumusan permasalahan pada judul ini dari permasalahan ya yang dapat dipaparkan, dibuatlah rumusan masalah. Dalam penelaahan ini dibuat dalam bentuk pernyataan berikut. Nah, pertama itu bagaimana pengaruh limbah serbuk bor hasil dari kegiatan pengoboran industri minyak, dan yang kedua itu bagaimanakah pengaruh median lethal concentration dan limbah serbuk bor itu terhadap biota laut. Nah, kita udah buat rumusan masalah. Next itu kita perlu menentukan tujuan penelitian kita lah. Nah, jadi untuk menentukan tujuan penelitian ini kita bisa melihatnya dari rumusan masalah yang telah kita kemukakan. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang dua tadi, itu dapat dikemukakan itulah perlu dibuat tujuan penelaahan dalam penelitian ini. Nah, tujuan pengemukaan penelaahan ini memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun tujuan penelaahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh limbah serbuk bor dari hasil proses pengeboran di industri minyak. Dan yang kedua itu mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh median lethal concentration
dan limbah serbuk bor pada biota laut. Setelah rumusan permasalahan, setelah tujuan penelaahan, tentu kita ada juga manfaat penelaahan atau manfaat penelitian. Jadi untuk menentukan manfaat ini nih, kita dapat membuat paragraf manfaat ini dari tujuan penelaahan. Dari tujuan penelaahan yang ada ini perlu dinyatakan manfaat yang muncul dalam penelaahan ini, manfaat yang ada dalam penelitian ini dideskripsikan secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, itu hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang pengaruh limbah serbuk bor dari hasil industri minyak. Selain itu, hasil penelaahan ini juga dapat dijadikan sebagai referensi ya untuk pembaca dalam melakukan kajian tentang pengaruh efek samping dari kegiatan pengeboran minyak. Nah, selanjutnya secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam membuat ekosistem laut, terkhususnya biota-biota laut kita agar tidak terkena efek samping dari limbah serbuk bor dan medium neutral concentration ini. Nah, selain itu, hasil penelaahan ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan pendistribusian minyak. Setelah paragraf konsep, setelah paragraf transisi, rumusan masalah, tujuan penelaahan, manfaat penelaahan, selanjutnya kita harus menentukan metodologi penelaahan. Untuk membuat metodologi penelaahan ini, kita perlu penelitian juga ya, penelitian untuk pendekatan sistem, karena permasalahan dalam pengendalian pencemaran laut ini melibatkan banyak pihak. Nah, dan juga komponen-komponen dalam sistem tersebut, yang komponen-komponen dalam sistem tersebut itu sangat kompleks. Ya, meliputi aspek lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hukum, dan kelembagaan gitu. Data yang dikumpulkan oleh penelitian ini atau dalam penelitian ini itu meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dimelalui oleh observasi lapangan seperti wawancara, sedangkan data sekunder itu diperoleh melalui penelusuran beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Berarti kita perlu membaca dokumen-dokumen yang berkaitan tentang penelaahan kita ini atau penelitian kita ini. Selanjutnya itu ada pembahasan. Jadi pembahasan ini itu hampir sama dengan konsep tadi. Yang pertama, paragraf konsep itu kita menjelaskan secara rinci lagi itu tiap variabel kita, sebagaimana pada judul kali ini variabel X1 nya itu adalah limbah serbuk bor, dan variabel 2 nya itu X2 itu medium neutral concentration, dan yang variabel ketiga, variabel Y itu biota laut. Nah, setelah rentetan banyaknya yang telah kita lakukan ini, perlu juga penjelasannya hubungan setiap variabel gitu. Jadi hubungan limbah serbuk bor ini dengan medium neutral concentration, dan juga hubungannya terhadap biota-biota laut. Nah, setelah kita jelasin gimana hubungan setiap variabelnya, kita lanjutkan itu ada simpulan. Nah, yang terakhir ini pasti di setiap artikel itu pasti ada kesimpulan ya, dimana kesimpulan ini adalah gambaran secara rinci dari hasil penelitian kita. Nah, simpulannya ini ada sumber limbah pada pengeboran minyak dan gas bumi adalah perkiraan minyak bumi yang masuk ke lingkungan laut, dan sumber limbah serbuk bor atau limbah solvent acidity. Dampak pencemaran limbah pada pengeboran minyak dan gas bumi terhadap lingkungan biota laut adalah ketidakstabilan ekosistem laut. Nah, pengolahan limbah dan minyak gas bumi ada 3, yaitu secara fisika, biologi, dan juga kimia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait presentasi saya tentang judul ilmu kedisiplinan saya. Jika ada lebih kata atau kekurangan, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.